Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah para jamaah, bapak kalian ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang, mugi-mugi kesehatan dan umur serta waktu dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi keistiqomahan. Allahumma amin. Baik, kita kembali melanjutkan pembahasan kita Mutiara Nasihat Ramadan yang dibolehkan ketika puasa. Ini bukan masuk pembatal, namun masih boleh untuk dilakukan. Atau kalau kita punya keadaan seperti ini tidak masalah, puasa kita tidak batal. Ada di sini sebutkan sampai 10 poin. Kita lihat satu persatu. Nomor 1. Mendapati waktu fajar dalam keadaan junub. Mendapati waktu fajar, yaitu sholat subuh, masih dalam keadaan junub. Kenapa masih dibolehkan? Di dalam surat Al-Baqarah, selain dalil di sini nanti yang disebutkan, coba dibaca Al-Baqarah 187. Halaman baru. Hilalakum. Iya, halaman sebelah kanan atas. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Stop. Tilka hududullahi fala
Sampai situ baca artinya. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Stop. Lihat, nanti silahkan nanti dibuka di rumah. Kalau mau mengkaji ayat puasa dalam Al-Quran itu dibahas lengkap dari ayat 183 sampai 187 saking surat Al-Baqarah. Ya, 183 sampai 187 saking surat Al-Baqarah. Di rumah dibuka suratnya tadi. Ya, kita lihat cuma ayat yang ke 187. Ini tentang hal-hal yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan saat puasa. Di malam hari Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Uhilal lakum lailatas shiyam ar-rafathu ila nisaikum." Di malam hari dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan intim dengan istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri itu pakaian untuk suami, dan mereka para suami dan kalian para suami itu pakaian untuk istri kalian. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, dan Allah itu Maha tahu bahwasanya di antara kalian ada yang berkhianat. Fataba alaikum wa afa ankum, maka Allah itu menerima tobat kalian dan memaafkan kalian. Kok bisa ada yang berkhianat? Jadi ceritanya dulu di awal-awal kewajiban puasa Bapak dan Ibu-ibu ada aturan. Beda dengan kita saat ini yang masih dibolehkan makan sahur, masih dibolehkan hubungan intim sampai datang subuh. Nah, waktu itu sebelum kewajibannya seperti ini, sebelum cara puasanya seperti yang saya sebutkan tadi, malam-malam kalau bapak dan ibu-ibu itu saat ini masih boleh makan sahur walaupun nanti sudah tidur. Kalau dulu sehabis ngisa, kalau kita itu belum tidur masih boleh makan, masih boleh juga hubungan intim. Namun kalau sudah ketiduran, istri lagi buat masakan, pas habis ngisak misalnya jam 9 malam istri lagi masak untuk makan malam. Niki bar tarweh. Maka kalau dulu di zaman awal-awal kewajiban puasa, kalau sudah terlanjur tidur tidak boleh makan dan minum lagi. Jadi kalau dia tidur saking jam 8 atau jam 9 langsung bablas puasa sampai subuh, bablas langsung sampai maghrib hari berikutnya. Berat ya kan? Berat. Sama juga hubungan intim kayak gitu ibu-ibu. Suaminya sudah terlanjur tidur, bangun tengah malam, ya, bangunin istri nggak boleh lagi. Sudah selesai. Awalnya seperti itu. Maka waktu itu para sahabat nyolong-nyolong waktu. Ya, ini mudah-mudahan nggak ketahuan. Ya, mudah-mudahan nggak ketahuan. Makanya dikatakan mereka itu berkhianat. Karena seperti itu berat. Kira-kira berat nggak tadi yang saya ceritakan tadi, puasa seperti ini? Berat betul. Niki lo, ngisa, sudah bar ngisa, bar tarweh, langsung puasa. Kalau sudah tidur. Bar ngisa, bar tarweh, langsung puasa. Nggak boleh lagi hubungan intim. Berat nggak? Berat sekali. Makanya ketika itu ada yang nyolong-nyolong waktunya. Ah, ini mudah-mudahan Rasul ini nggak tahu. Mereka nyolong. Makanya ketika itu dikatakan di sini,
Alimallahu annakum kuntum tahtanuna. Allah itu tahu siapa di antara kalian yang nyolong-nyolong tadi. Ketahuan di antara kalian. Maka Allah terima tobat kalian ketika kalian itu bertobat. Dan Allah juga memaafkan kalian ketika kalian itu berbuat salah. Berarti Bapak Ibu sekalian, seperti itu hukumnya dihapus karena berat. Dihapusnya gimana? Lihat pada ayat selanjutnya dikatakan saat ini, bukan seperti sebelumnya. Silahkan kalian basyiruhun, berhubungan intim dengan istri kalian, dan raihlah pahala dari hubungan intim tadi. Lalu disebutkan wabtagu ma kataballahu lakum, raihlah pahala dari apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Lalu disebutkan wakulu, makanlah, washrabu, dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, sampai datang subuh. Sebelumnya itu adalah gelap malam. Summa atimus siyama ila lail, lalu sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Sekarang boleh sampai datang subuh, sebelum masuk subuh boleh makan, boleh minum, boleh hubungan intim. Yang penting tidak masuk sholat subuh. Yang penting tidak masuk azan subuh. Kalau sudah masuk azan subuh tidak dibolehkan lagi. Walaupun katakan nanggung. Walaupun katakan nanggung. Wes urungu suara azan, gak ada istilah nanggung. Mau makan gak ada istilah nanggung, mau minum gak ada istilah nanggung, hubungan intim juga gak ada istilah nanggung. Urung rampung. Sudah selesai. Pokoknya berhenti. Azan resikonya seperti itu. Siapa suruh nekat sampai azan? Kalau nekat berarti puasane batal. Karena sudah disebutkan tadi hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Sampai datang waktu subuh. Dengan terbitnya fajar subuh, setelah sebelumnya itu masih gelap malam. Maka lihat di sini sekarang boleh jadi ada yang 5 menit sebelum azan subuh baru selesai tadi. Iya kan? Baru selesai kan? Boleh jadi ada yang 5 menit sebelum azan subuh baru selesai. Berarti resikonya ketika azan subuh masih dalam keadaan junub. Boleh atau tidak seperti itu? Boleh. Yang penting kan gak sampai azan subuh. Saya ulang. Berarti ada yang 5 menit sebelum azan subuh baru selesai. Ya kan? Dan itu masih boleh. Berarti resikonya dia masuk subuh masih dalam keadaan junub. Bukan terlalu, masih boleh Pak. Ini ada kasus, bukan lagi ini. Ini ada kasus, boleh. Ya, ini boleh. Berarti ada sekali lagi yang dalam keadaan junub ketika azan subuh. Ada nggak kira-kira seperti ini? Ada. Bahkan banyak. Bertangi ingin makan sahur, malas mandi, namun ketika azan subuh baru mandi. Seperti itu tidak masalah. Alhamdulillah mboten masalah. Puasanya boleh lanjut atau tidak? Puasanya boleh lanjut. Yang penting mandi ketika subuh tadi, lalu segera melaksanakan sholat subuh. Ini kasusnya sama juga seperti ibu-ibu. Ibu-ibu ketika jam 2 mungkin saja ada yang baru suci dari datang bulan. Baru suci saking haid jam 2 malam. Dia periksa, oh ternyata saya sudah suci. Sampai azan subuh karena sibuk jam 2 belum sempat untuk mandi.
dia buat masakan sahur dulu, terus jam 3:30 selesai, terus kemudian makan sahur, pas azan subuh baru mandi. Seperti itu masih boleh. Boleh nggak lanjut puasa? Boleh. Dibacakan dalilnya. Aisyah mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru fi Ramadhan wa huwa junubun min ghairi hulumin fayaghtasilu wa yasumu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai waktu fajar pada bulan Ramadan dalam keadaan junub, bukan karena mimpi basah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mandi dan tetap berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Lihat, Rasul saja junub pas azan subuh. Jenengan nggak masalah. Boleh lanjut puasa nggak? Boleh. Puasanya nggak masalah. Ya, yang jelas kalau wanita, yang penting dia sudah darah haidnya itu berhenti, maka dia boleh berpuasa. Walaupun mandinya nanti ketika azan subuh. Terus yang kedua, bersiwak ketika berpuasa. Siwak berarti ngangge kayu siwak. Nih, ini kayu siwak ini ya. Ini bau pete, bau jengkol yang bau nggak enak bisa hilang gara-gara ini. Termasuk rokok juga. Ya, bau rokok yang nggak enak di mulut bisa hilang dengan ini. Namun saran saya ganti rokok dengan kayu siwak saja. Nah, siwak ini masih dibolehkan ketika berpuasa. Ya, siwak itu masih dibolehkan ketika puasa karena Nabi SAW tidak melarang. Dan ini beda dengan pasta gigi, Bapak Ibu-ibu. Ini beda dengan pasta gigi. Kalau pasta gigi, kalau pakai odolnya misalnya, nah itu punya pengaruh. Yang kita bahas ini kayu siwak, bukan menggunakan pasta gigi. Saran saya, kalau menggunakan pasta gigi, ingin nyikat, itu baiknya sebelum azan subuh, setelah makan sahur. Atau nanti ketika sudah buka puasa. Ketika berpuasa, baiknya tidak menggunakan sikat gigi sama sekali. Kecuali menggunakan siwak atau menggunakan sikatnya saja tanpa odolnya. Ya, menggunakan sikatnya saja tanpa odolnya. Dibacakan hadisnya. Kenapa siwak masih boleh? Artinya langsung. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi atau bersiwak setiap kali berwudu." Ya, maksudnya di sini cuma sikat saja, tidak menggunakan odol ketika itu. Terus yang ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung asalkan tidak berlebihan. Jadi Bapak dan Ibu-ibu saat puasa itu masih boleh kumur-kumur saat wudu. Meskipun juga tidak berwudu. Juga masih boleh menghirup air ke dalam hidung. Meskipun juga tidak sedang berwudu. Ya, seperti ini masih boleh. Coba lihat hadisnya. Nabi SAW bersabda. Nabi SAW bersabda, "Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak atau memasukkan air dalam hidung, kecuali jika engkau berpuasa." Bersungguh-sungguhlah ketika memasukkan air ke dalam hidung, istinsyak, kecuali kamu sedang berpuasa. Makanya kalau sedang puasa, kurangi saja airnya. Kurangi air untuk kumur-kumur, namun masih boleh kumur-kumur. Kurangi juga masukkan air ke dalam hidung, walaupun masih boleh memasukkan air ke dalam hidung. Terus yang keempat, berjumbu dan mencium istri selama aman dari keluarnya mani. Jadi masih boleh menyium istri. Catatannya apa sih itu? Yang penting tidak keluar mani. Nah, catatan ini nggak ada yang bisa jamin. Ya, catatan ini nggak ada yang bisa jamin. Makanya malam itu tadi masih boleh tadi surat Al-Baqarah 187. Namun kalau siang hari, mbok diampet sen. Coba lihat dalilnya. Kenapa masih boleh? Dari Jabir,
Dari Jabir bin Abdullah dari Umar bin Al-Khattab, beliau berkata, pada suatu hari aku rindu dan hasratku muncul, kemudian aku mencium istriku. Umar cium istrinya. Sama, Umar sama seperti bapak-bapak, nggak nahan, nggak bisa tahan ketika itu. Dia nggak bisa lagi tahan, dia datangi istrinya, dia cium istrinya. Terus, padahal aku sedang berpuasa. sudah tahu puasa, masih nekat cium istri. Terus, maka aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku berkata, hari ini aku melakukan suatu kesalahan besar. Aku telah mencium istriku padahal aku sedang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian berkumur-kumur? boleh nggak puasa kumur-kumur? Boleh. Tadi sudah terjawab, nggih. Kumur-kumur masih boleh. Maka kalau kumur-kumur boleh, cium istri juga boleh. Lanjut. Aku menjawab, seperti itu tidak mengapa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu apa masalahnya? Rasulullah SAW langsung berkata, terus masalahnya apa? Kalau kumur-kumur boleh, mencium istri juga sama seperti itu bolehnya. Asalkan tadi tidak sampai keluar mani. Kalau keluar mani, sepakat para ulama puasanya batal. Meskipun nggak sampai hubungan intim. Ya, puasanya batal. Meskipun tidak sampai hubungan intim. Terus, yang kelima. Bekam dan donor darah selama tidak membuat lemas. Bekam masih boleh ketika puasa, donor darah juga masih boleh. Selama tidak sampai lemes. Namun kalau lemes, baiknya tidak dilakukan. Bahkan saran saya, bekam dan donor darah tidak dilakukan di siang hari, namun dilakukan di malam hari. Terus langsung yang keenam. Mencicipi makanan selama tidak masuk dalam kerongkongan. Mencicipi makanan. Ini ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Masih boleh. Misal ketika lagi buat makanan buka puasa. Ya, masih boleh. Coba lihat dalilnya dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk sampai ke kerongkongan. Jadi selama nggak masuk ke dalam sini, langsung dilepeh, langsung dibuang, maka tetap puasanya sah. Lalu yang termasuk dalam mencicipi? Yang termasuk dalam mencicipi adalah mengunyah makanan untuk suatu kebutuhan, seperti membantu mengunyahkan makanan untuk anak kecil. Agar tidak tertelan, mengunyah bisa menggunakan gigi seri, bukan Gigi seri ya. geraham. Gigi seri berarti yang mana? Depan apa tengah apa belakang? Depan. Karena kalau pakai belakang nanti biasanya nyangkut. Orang sama tuh. Makanya pakai yang depan sini. Digunakan untuk kunyah. Terus. Bukan dengan gigi geraham. Karena kalau pakai belakang biasanya apalagi giginya bolong-bolong di belakang. Nah, nyangkut di sini. Masalah nanti dia kena rasa bubur di sini, rasa apa di situ. Namun mengunyahkan makanan untuk bayi, ada ibu-ibu yang punya bayi ingin nyuapin anak tadi, terus dia kunyahkan dulu, ada yang keras atau dia masukkan dulu dalam mulut, gitu ya. Kemudian dia keluarkan dan ini dilepeh lagi, boleh. Yang ketujuh. Bercelak dan menggunakan tetes mata. Tetes mata bukan masalah. Bercelak juga tidak masalah. Terus yang kedelapan. Mandi dan menyiramkan air di kepala untuk membuat segar. Mandi masih boleh di siang bolong. Mengguyur air untuk tujuan ini kok sumuk sekali, panas sekali, dia guyur boleh. Walaupun di siang hari. Baca dalilnya dari Abu Bakar. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman, beliau berkata, sungguh aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Al-A'raj mengguyur kepalanya karena keadaan yang sangat haus atau sangat terik dengan air, dan ketika itu beliau sedang berpuasa. Baik, Rasul pernah mandi di siang bolong ketika itu karena keadaan yang panas. Terus yang kesembilan. Menelan dahak. Menelan dahak masih boleh. Namun baiknya dilepeh atau dikeluarkan lebih bagus daripada ditelan. Terus yang ke-10. Menelan sesuatu
sesuatu yang sulit dihindari. Menelan sesuatu yang sulit dihindari. Misalnya saat makan sahur, di dalam mulut ini campur dengan ludah kita masih ada rasa-rasa opor. Dan itu gak mungkin kita pisah. Ini tadi kok masih ada rasa ayam ya? Terus gak sengaja dia telan. Seperti ini tidak membatalkan puasa. Karena gak mungkin dia filter, gak mungkin dia saring, gak mungkin dia pisahkan antara air liurnya dengan opor tadi. Namun baiknya dia kumur-kumur lagi, kemudian biar itu hilang, itu lebih bagus. Namun kalau terlanjur tertelan, seperti itu tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Monggo di antara para jamaah ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, ada yang bertanya, ini pertanyaan bagus. Bagaimana pandangan Bapak dengan cinta beda agama dan solusinya? Jika seandainya saya itu murtad, apakah saya tidak bisa masuk surga? Bukannya Tuhan yang Maha Esa itu Maha Pemurah, Penyayang dan Maha Adil. Masa murtad cuma gara-gara agama dan cuma gara-gara perempuan? Ini nggak punya harga diri lagi. Apalagi kalau ini laki-laki, dia cuma kerja perempuan, murtad. Ada yang pernah kasusnya seperti ini. Ini seorang yang jadi penghafal Al-Quran. Ini orang yang dulu diceritakan, ini di masa silam, bukan di zaman ini. Dia jadi penghafal Al-Quran, hafal Al-Quran. Suatu saat ya punya ketertarikan kepada seorang wanita. Dan ini wanita ahli kitab, kafir. Ketika itu wanita ini memberikan syarat, kalau memang kamu serius dengan saya, ingin menikahi saya, satu syarat yang harus dipenuhi. Kamu harus murtad dari agamamu. Ketika itu dia memilih, baik, saya memilih untuk keluar dari agama saya. Ingin dapat perempuan ini. Ketika malam pertama, ini belum ngapa-ngapain dengan perempuan. Ini ketika malam pertama. Ada sesuatu di genteng, dia naik. Kemudian jatuh, ketika itu langsung mati. Di malam pertama mati cuma gara-gara perbaiki genteng, tadi sudah dalam keadaan murtad. Perempuan tadi nggak dapat, malam pertama nggak dapat. Yang kedua mati dalam keadaan murtad. Dapat dua kerugian sekaligus. Seperti ini nggak punya harga diri. Kalau ini laki-laki, laki-laki cari perempuan kok pindah agama, nggak punya harga diri. Karena ingat, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, nggak boleh rendah di bawah. Laki-laki itu yang harus pegang agamanya, bukan ngikut perempuan. Dan ingat, ya, laki-laki yang seperti ini, ya, saran saya kalau ini laki-lakinya yang pengen murtad, coba ingat baik-baik agama kita. Agama Islam itu agama yang paling sempurna. Ritual ibadahnya, aktivitas ibadahnya itu paling sempurna dan tidak diatur dalam agama lain seperti itu. Dan ajaran-ajaran kita ngatur sampai sedetail mungkin biar tidak ada kerusakan di antara laki-laki dan perempuan. Dan ini tidak ditemukan dalam agama lain. Perempuan diperintahkan untuk aurat. Di agama lain kalau mau pergi ibadah terserah, mau buka-buka aurat boleh. Mau pakai yukensi, mau masuk ke tempat ibadah mereka boleh. Mau pakai celana sampai ke atas juga boleh. Agama kita punya aturan. Tidak ada dalam agama lain seperti itu. Kita pun diatur pergaulan laki-laki dan perempuan, gak bisa sembarangan. Wong kita kalau sholat saja laki-laki depan, perempuan di belakang, nggak bisa jadi satu. Agama lain boleh campur baur. Jenengan masuk ke tempat ibadah, duduk bareng-bareng dengan perempuan boleh. Wong tadi saja puasa saja nggak bisa nahan syahwat, ini duduk dengan perempuan. Walaupun niatannya ibadah, tetap syahwat nggak bisa dikendalikan. Agama kita mengatur seperti ini, tidak ada dalam agama lain. Satu contoh lagi, agama kita itu mengatur wanita itu lebih baik di rumah. Bahkan untuk masalah sholat sekalipun. Sholat ibu-ibu paling bagus di rumah. Bahkan ada cerita saking Ummu Humaid. Ummu Humaid ini pernah tawarkan pada Rasul SAW. Tanya pada Rasul,
Wahai Rasul, saya ingin sholat di belakangmu bersamamu, wahai Rasulullah. Karena Rasul itu sholat di Masjid Nabawi yang pahalanya itu 1000 kali lipat. Namun Rasul katakan kepada Ummu Humaid seperti ini, kamu sholat di kamar khususmu itu lebih utama daripada engkau sholat di ruang tengahmu. Kita punya ruang tengah biasanya ya, ruang kumpul keluarga. Sholat di kamar sendiri yang kita menyendiri itu lebih utama daripada kita sholat di ruang tengah. Dan Rasul katakan, engkau sholat di ruang tengahmu lebih utama daripada engkau sholat di bagian ruang depan, yaitu di ruang tamu. Dan Rasul katakan, engkau sholat di ruang tamumu tadi lebih utama daripada sholatmu di masjid kampungmu. Dan engkau sholat di masjid kampungmu lebih utama daripada engkau sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi. Diatur seperti itu. Di ajaran agama lain tidak ada pengaturan secara detail seperti ini. Di agama kita diatur. Tujuannya apa? Para ulama katakan biar laki-laki dan perempuan tidak saling ketemu. Tidak ikhtilat, tidak terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan. Agama lain tidak ada yang mengatur seperti ini. Tidak ada yang sedetail ini mengatur agama kita loh. Ngapain Rasul ngatur sedetail itu? Buang hajat diatur detail. Masuk kamar mandi, kita masuk dengan kaki apa? Kiri. Diatur. Di dalam agama lain tidak ada. Masuk kamar mandi ada bacaannya. Keluar kamar mandi dengan kaki kanan ada bacaannya lagi. Makan dengan tangan kanan. Baca bismillah. Diatur detail. Mau hubungan intim saja ada bacaannya. Gak main sikat saja loh bapak-bapak. Ada bacaannya lagi. Dalam agama lain gak ada diatur seperti itu. Kok mau mengorbankan agama yang serba sempurna cuma murtad cuma gara-gara perempuan. Masa tidak ada perempuan muslimah yang cantik? Itu gak ada. Kalau saya sendiri ya, kami orang Ambon itu bisa membedakan mana perempuan muslimah, mana perempuan ahli kitab, kita bisa bedakan. Tahu bedanya apa? Bedanya cuma dari muka. Yang muslim mukanya cerah walaupun hitam. Hitamnya hitam manis. Namun kalau ahli kitab non muslim, dari mukanya sudah ketahuan walaupun cantik bagaimanapun kelihatan suram. Kelihatan tidak cerah. Dari gitu kita sudah tidak tertarik. Walaupun cantik putih juga. Walaupun cantik putih. Namun karena suram seperti itu kita sudah bisa bedakan. Wah ini bukan orang Islam ini. Ini cuma gara-gara perempuan kejar seperti itu. Masya Allah, akhirat dia korbankan cuma gara-gara kejar dunia. Kalau dia katakan di sini, bukannya Tuhan yang ini maha pemurah, maha penyayang, maha adil. Iya, masih ada wanita muslimah yang bisa dinikahi. Allah keadilannya ada. Keadilan Allah itu pada tempatnya. Allah adil memberikan sesuatu pada tempatnya. Muslim nikah dengan muslim. Dan sama sekali tidak boleh. Ya, ketika itu muslimah menikah dengan ahli kitab laki-laki. Dengan non-muslim, laki-laki tidak boleh. Karena ketika itu Islam tidak lagi tinggi, namun Islam itu rendah. Karena yang jadi pemimpinnya itu non-muslim dalam rumah tangga. Maka perempuan tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Rata-rata kalau perempuannya yang non-muslim, perempuannya yang muslimah, laki-lakinya yang ahli kitab atau laki-lakinya non-muslim, biasanya perempuan lama-kelamaan sama-sama juga ingin ikut non-muslim alias ingin murtad. Dan poin penting di sini tidak boleh orang itu mengorbankan agamanya cuma gara-gara mengejar dunia. Kemudian ini bertanya tentang Isa al-Masih putra Maryam itu utusan Allah dan firman-Nya. Dan apakah Isa itu hanya sekedar ujian bagi Maryam atau hanya sekedar ketetapan dari Allah?
surat An-Nisa 171 tidak mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Namun dikatakan di sini Nabi Isa itu adalah putra Maryam, dan firman Allah maksudnya Nabi Isa diberi wahyu khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Isa dilahirkan tanpa bapak. Ayat itu cuma menyebutkan demikian, tidak menyebutkan Nabi Isa adalah Tuhan. Dan tidak disebutkan Nabi Isa bagian dari yang ketiga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saran saya untuk yang bertanya di sini atau mewakili pertanyaan, silahkan nanti lihat video-video saking Dr. Zakir Naik, ya, banyak belajar di situ biar tahu pemahaman-pemahaman seperti ini, biar tidak sampai mengorbankan agamanya. Kemudian apakah boleh hubungan suami istri namun istri baru selesai haid tapi belum mandi besar? Istri belum mandi besar, kemudian suami sudah ngajak, biar nanti istri mandi sekalian. Yang pertama, tanda suami nggak sabar. Yang kedua, diperintahkan bagi wanita untuk disetubui oleh suami, darahnya berhenti, kemudian mandi. Tidak bisa ditawar-tawar. Ya, biar sekalian mandinya, nggak bisa. Ya, nggak bisa seperti itu. Coy, ada yang bertanya langsung dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau 20 tahun yang lalu almarhum bapak kami itu ternyata punya utang 700 rupiah. Kita tahunya baru tahun ini karena ada yang nagih. Ya. Yang saya tanyakan, Pak, apakah 700.000 rupiah 20 tahun yang lalu, kalau sekarang itu kita sebagai putranya bayarnya ataukah sesuai 700.000 ataukah sesuai? Itu tahun berapa, Bu? Itu katanya sekitar 20 tahun yang lalu sejak meninggalnya almarhum bapak saya, Pak. Jadi itu kita lunasi sebesar itu atau sesuai nilai uang atau enggak, termasuk inflasi juga ya? Ya, sebentar saya jawab dulu ini. Dibacakan Al-Baqarah 222 tadi tentang bapak yang ngeyel tadi itu. Tadi 222. Ini tentang tadi ya, boleh nggak menyetubui istri, istrinya belum mandi, sudah suci saking haid. Lihat nanti surat Al-Baqarah 222. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatahharna. Fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Baik. Dibaca artinya. Dan mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Baik. Pada ayat fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah perempuan ketika waktu haidnya, atau tafsiran yang lain, jauhilah perempuan di tempat keluarnya darah haid. Ya, di tempat keluarnya darah haid. Ayat ini menunjukkan tidak boleh laki-laki menyetubui perempuan ketika dia itu haid. Lalu disebutkan wala taqrabuhunna hatta yathurn. Dan janganlah mendekati perempuan sampai ia suci. Yang dimaksudkan suci di sini kata para ulama sampai darahnya berhenti kemudian mandi. Fa iza tatahharna, ketika sudah mandi,
fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka silakan untuk mendatangi istri kalian sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Berarti kalau belum mandi belum boleh. Dan di sini tidak bisa mandinya double, untuk perempuan nggak bisa. Pokoknya harus mandi dulu, baru disetubuhi, kemudian mandi lagi. Resikonya mandinya 2 kali. Terus tadi Bu Siti tadi yang tanya, uang di tahun 90 misalnya utang 700 rupiah, ingin ditagih tahun 2017. Kira-kira 700 rupiah saat dulu itu sama nggak dengan saat ini? Berapa kira-kira bedanya? 700 rupiah jadi 7.000? Hampir sama kan? Hampir sama. Berarti deviasinya atau perbedaan nilainya itu tidak terlalu jauh. Kecuali bedanya dulu 700 rupiah. Maaf, dulu pinjam 70 juta rupiah. Sekarang nilainya jatuh cuma 700 rupiah. 70 juta jadi 700. Nah itu baru jadi masalah. Kalau perubahan nilainya itu berubah jauh. Namun kalau berubahnya cuma kecil seperti itu, 700 tetap diganti 700. Resikonya meminjamkan uang seperti itu. Memang meminjamkan uang pada orang lain pasti ada ruginya. Dan kita tidak pakai sistem ekonomi dari barat yang memperhatikan nilai uang. Dalam utang piutang dalam hukum Islam tidak memperhatikan nilai uang. Pokoknya kalau pinjamnya 7.000, kembalikan juga 7.000. Kecuali kalau perubahan nilainya sudah sangat-sangat jauh. Dan ketika itu tidak terlalu jauh, maka 700 tetap diganti dengan 700 rupiah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ibu-ibu dulu. Bapak belum boleh. Ada ibu-ibu lagi? Kalau nggak ada satu lagi boleh Pak? Iya boleh. Pak, di majelis taklim Khairul Nisa kami dulu juga pernah ada pinjaman tanpa jasa atau bunga. Cuma kesepakatan awal kan kalau sudah mengembalikan infak seikhlasnya. Tapi kita sudah konsultasi sama Pak Ustadz, nggak boleh ada kesepakatan awal itu. Dan saya tanyakan, uang infak yang sudah terlanjur masuk itu baiknya didapatkan agar kita juga selamat terhindar riba Pak. Apa boleh dipakai untuk operasional majelis, mungkin fotokopi atau bisa menambahkan modal untuk dipinjam sama itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sekarang dipakai untuk apa berarti Bu Siti? Sekarang juga masih disimpan administrasinya infak itu Pak. Jadi Sekarang hasil dari pinjam-minjam tadi keuntungannya masih disimpan? Masih, untuk infaknya itu memang kita catat Pak, sehingga kita setelah ngaji sama Pak Ustadz itu nggak berani ada tambahan lagi nih. Jamaah itu rasanya yo Eman-eman. tetap nambahin infak dengan sendirinya dulu. Jadi kita kemarin cek di pembukuan ternyata masih ada dana-dana infak hasil pengembalian pinjaman tersebut. Nanti lihat di ayat yang sudah pernah kita bahas, saking pembahasan riba. Dia nanti Al-Baqarah 270. Bisa lihat di edisi 1, maaf, 275. Di ayat 275 disebutkan, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Jika sudah dapat peringatan, maka berhentilah dari yang telah dulu dilakukan. 1, berarti yang pertama harus berhenti. Sekarang boleh dimanfaatkan atau tidak? Lihat nanti di ayat 277 kalau tidak salah. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Lihat Al-Baqarah 278. Kesimpulannya,
Yang sudah ada tidak boleh dimanfaatkan kecuali yang sudah dimakan. Kalau yang sudah dimakan baru tobat sekarang, mudah-mudahan dimaafkan. Namun kalau sekarang sudah tobat ingin berhenti, terus ini sisa-sisa ribanya masih ada, tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Kesimpulannya, kumpulan tadi, uang riba tadi dikumpul, kemudian disalurkan, bisa kasih ke fakir miskin, bisa dikasih untuk kepentingan umum seperti pembangunan fasilitas sosial, dan selain itu tidak boleh dibagi kepada para anggota. Nah sekarang untuk tambahan infak selanjutnya bagaimana? Saran saya tidak. Sama sekali pinjam kembali utuh seperti itu. Pinjam 1 juta kembali 1 juta rupiah juga. Tidak ada tambahan-tambahan infak di belakangnya. Karena kalau tambahan infak sudah disyaratkan seperti itu berarti sudah jadi regulasi khusus. Sudah jadi aturan yang sudah disepakati. Walaupun sejak awal tidak dibicarakan, namun anggota sudah paham. Kepahaman anggota seperti ini sudah dihukumi menyetujui riba. Jadi tidak boleh dilakukan lagi. Jadi berhenti total. Tidak ada tambahan-tambahan sama sekali. 1 juta kembali 1 juta rupiah seperti itu. Ada lagi ibu-ibu? Ibu-ibu wonten? Baik, bapak-bapak. Iya. Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 hal yang saya tanyakan. Yang pertama tentang sholat berjamaah Ustaz. Bahwa ada Ustaz yang menyampaikan ketika imam ini membaca jadat ini makmum mendengarkan, syukur bisa mengartikan karena dengan mengartikan itu akan menambah khusyuk kita di dalam sholat. Tapi bagaimana ketika imam itu sir tidak, jahat juga tidak hanya dengar sayup-sayup, bahkan di barisan depan pun harus tidak kedengaran apalagi yang makmum. Ketika kita mendapati imam seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di brosur pengajian pada malam hari ini halaman 2, saya Salim bin al-Hilali berpandangan dianjurkannya sholat isya untuk diakhirkan. Ini berlaku untuk jamaah atau bagaimana kalau kita sholat sendiri, Pak? 2 hal itu yang kami tanyakan, dan atas tausiahnya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya umumkan dulu, ada pengumuman sebelum nanti pada bubar. Nanti kajian malam Jumat Pon di Masjid Sudirman Panggang tetap ada seperti biasa. Besok malam Jumat Pon Badang Isya. Kemudian khutbah Jumat di Masjid Azzikrong Ngampel Warak. Kemudian kajian malam Sabtu pada maghrib di Masjid Waru, kayaknya di masjid ini ya, Masjid Sentral di Sengon. Kemudian kajian malam Senin di Masjid Al-Ikhlas Kunci Bada Isya, namun dipindah di rumah Mbak Tarwi. Kemudian malam Jumat Pon, ya tadi sudah Jumat Pon ada pengajian seperti biasa di masjidnya Mbah Muci, Juruk, Kiri Cahyo, Purwosari. Kemudian untuk peserta bahasa Arab dan yang telah mendaftarkan diri dan tidak menambah lagi, ya nanti tanggal 29 hari Sabtu ada daurah kitab tauhid sampai tanggal 1 3 hari 2 malam itu nginap. Diumumkan untuk hadir, bisa hadir nanti jam 2 siang. Pada asar nanti kita mulai di hari Sabtu. Pulang nanti hari Senin sekitar jam 10 pagi. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini singkat saja Pak Ustaz. Kemarin Jumat itu saya Jumatan di Jogja. Tapi di Jogja itu banyak ibu-ibu yang ikut sholat Jumat. Ibu-ibu ikut sholat Jumat terus. Ya, kalau di tempat saya kok tidak ada, ini bagaimana? Ini minta dijelaskan supaya ibu-ibu itu ikut Jumatan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sholat berjamaah apakah harus bisa mengartikan
ayat per ayat, misalnya saking surat Al-Fatihah atau surat-surat pendek yang kita baca, kewajiban mengartikan tidak, karena nanti memberatkan. Kewajibannya cuma membaca kalau itu surat Al-Fatihah, mengartikannya tidak. Namun sebisa mungkin kalau bisa dipahami artinya, maknanya, kita pelajari arti atau maknanya. Setiap kita membaca Al-Quran seperti itu. Di bulan Ramadan juga usahakan bukan sekedar membaca Al-Quran, namun juga berusaha untuk kuasai arti ayat per ayat, surat per surat yang ada dalam Al-Quran. Kemudian tadi tentang sholat isya untuk diakhirkan, ini berlaku untuk sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid, dan boleh juga diakhirkan untuk ibu-ibu yang ada di rumah jika sholat sendirian itu di rumah. Terus yang ditanya tadi, sholat ibu-ibu, apakah sholat Jumat itu harus ikut Jumatan? Tidak wajib bagi wanita untuk ikut sholat Jumat. 5 orang yang tidak wajib untuk ikut sholat Jumat. Yang pertama anak-anak, yang kedua wanita ibu-ibu, yang ketiga orang sakit, yang keempat musafir, yang kelima itu budak. Saya ulang, anak-anak tidak wajib sholat Jumat, ibu-ibu tidak wajib sholat Jumat, musafir tidak wajib sholat Jumat, orang sakit tidak wajib sholat Jumat, lalu yang kelima seorang budak. 5 ini tidak diwajibkan sholat Jumat. Apakah mesti ibu-ibu ke masjid? Saya jelaskan lagi, sholat wanita yang lebih utama itu adalah di rumahnya. Bahkan kata Nabi SAW, khairu masajidin nisa, tempat sholat yang paling bagus untuk ibu-ibu, fi qa'ri baitihin, yaitu di dalam rumahnya yang paling dalam. Makin di dalam rumah, makin gak kelihatan, makin utama. Maka kalau mau dilihat tadi sholat ibu-ibu, mestikah ikut Jumatan ataukah di rumah? Kalau ikut Jumatan sholatnya sah. Namun kalau sholat di rumah pahalanya lebih besar. Apakah pahalanya 27 derajat? Lebih besar ibu-ibu sholat di rumah 27 derajat. Lebih besar daripada 27 derajat. Terus kalau yang sholat di masjid, wanita yang sholat di masjid apakah dapat 27 derajat? Tidak dipastikan 27 derajat. Ibu-ibu yang sholat di masjid tidak dipastikan 27 derajat. Cuma yang laki-laki saja dipastikan 27 derajat. Ibu-ibu tidak. Karena sholat ibu-ibu lebih bagus di rumah, di dalam kamarnya yang paling dalam. Sampai-sampai dengar hadis ini, Ummu Humaid, istri dari Abu Humaid As-Sa'idi, mengatakan, dia perintah pada suaminya, tolong bangunkan aku kamar yang khusus untukku sholat, yang letaknya di pojok kamarku. Sampai dia mati, Ummu Humaid terus sholat di tempatnya tersebut, tidak pernah keluar-keluar. Sholatnya di situ terus. Tanda sholat ibu-ibu di dalam rumah itu lebih utama daripada ke masjid. Maka kalau ditanya tadi, mesti nggak ke masjid atau suruh jamaah ibu-ibu sholat Jumat di masjid? Tidak. Bahkan suruh di rumah lebih utama. Apalagi mengingat jamaah bapak-bapak untuk sholat Jumat sangat-sangat banyak. Nanti terlalu bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Sehingga saya sarankan tetap tidak diajak ibu-ibu pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Sholat 5 waktu boleh. Diajak ke masjid nggak masalah. Namun sholat Jumat baiknya tidak. Lebih utama ibu-ibu sholat Jumat tadi diganti sholat zuhur. Sholat zuhurnya dilakukan di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa disampaikan dan dibahas. Insya Allah kita akan lanjut lagi pada pertemuan pekan depan. Dan mudah-mudahan para jamaah bisa istiqomah. Dan tadi sudah dibagi kaos kaki dan koko untuk bapak-bapak ya. Mungkin manfaat. Doakan yang memberi, mudah-mudahan yang memberi bingkisan-bingkisan untuk bapak dan ibu-ibu semuanya mendapatkan berkah dan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon hati-hati ketika pulang, nggak usah kesusu, pelan-pelan, jalannya licin dan tetap ngantri ya pelanan sampai ke kendaraannya masing-masing. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.